Letak Kesultanan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Demak juga berada pada tepi selat antara Gunung Muria dan Jawa. Sebelumnya, selat tersebut memiliki ukuran yang besar yang memisahkan antara Semarang menuju Rembang. Kerajaan Demak juga memiliki lokasi yang strategis untuk pertanian dan juga perdagangan. Asal mula Kesultanan Demak. Pada awalnya, Kerajaan Demak hanya sebuah desa dengan nama Gelagahwangi. Lama-kelamaan, desa Gelagahwangi ramai dikunjungi orang-orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Desa Gelagahwangi dalam perkembangannya menjadi ibu kota kerajaan dengan nama Bintaro Demak. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Tentunya Majapahit kemudian diikuti dengan munculnya dinasti baru Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Ketika ada penyerbuan oleh pasukan Demak, Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya berhasil lolos meninggalkan istana. Bersamaan dengan itu, terlihat cahaya memancar terang dari istana Majapahit naik ke atas dan terbang ke arah barat, jatuh di Bentara Demak. Bagi masyarakat Jawa, berpindahnya kedudukan raja dari Majapahit ke Demak yang ditandai dengan munculnya Andaru itu merupakan cara atau bentuk pengesahan yang paling meyakinkan. Silsilah Raja Demak. Raja Demak I merupakan menantu dari Sunan Ampel, yaitu Raden Patah. Raja Demak II yaitu Raden Pati Unus, Raden Trenggana, dan Raden Kinkin. Raja Demak III yaitu Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Cempaka, dan Pangeran Timur. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Ada beberapa faktor pendorong kejayaan. 1. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, di antaranya Demak. 2. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V dan perkawinannya dengan Putri Campu yang beragama Islam. 3. Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang saat itu sangat dihormati. 4. Banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. 5. Mundur dan runtuhnya Majapahit karena Perang Paregreg. 6. Pusaka Karaton Majapahit sebagai lembaga pemegang kekuasaan yang diberikan kepada Raden Patah. Dengan demikian, Kesultanan Demak merupakan kerajaan kelanjutan Majapahit dari bentuk yang baru. Dan ada pula faktor keruntuhan Kesultanan Demak. 1. Perpindahannya pusat pemerintah dari Demak ke Pasar sehingga memunculkan kerajaan agrasis. 2. Terjadi perebutan tahta kerajaan setelah wafatnya Sultan Trenggana. 3. Kekacauan di Demak sehingga banyak bangsawan Demak yang mudah pindah ke Jepara. 4. Kelemahan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Demak. 5. Banyak wilayah taklukan Demak melepaskan diri. Peninggalan Kesultanan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. 2. Pintu Bledek. Pintu Bledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. 3. Soko Guru. Soko Guru atau Soko Tatal merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak, karena Demak terletak di wilayah yang sangat strategis, yaitu di luar jalur perdagangan Nusantara, memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangannya, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat. Dengan demikian, perdagangan di Demak semakin berkembang. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Karena pada dasarnya, Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Dengan demikian, terjalin hubungan yang erat antara raja atau bangsawan,
para wali atau ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun di pondok pesantren, sehingga tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara orang-orang Islam. Kehidupan politik. Raja pertama dari kerajaan Demak ialah Raden Patah yang bergelar Senapati Jambung Ngabdurrahman Penambahan Palembang Sayyidin Patagama. Pada tahun 1507, Raden Patah turun tahta dan digantikan oleh seorang putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum diangkat menjadi raja, Pati Unus sebelumnya sudah pernah memimpin armada laut kerajaan Demak untuk menyerang Portugis yang berada di Selat Malaka. Sayangnya, usaha Pati Unus tersebut masih mengalami kegagalan. Namun, karena keberaniannya dalam menyerang Portugis yang ada di Malaka tersebut, akhirnya Pati Unus mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Lalu pada tahun 1521 Pati Unus wafat dan tahtanya digantikan oleh adiknya yang bernama Tregana. Pada masa inilah kerajaan Demak mencapai pusat kejayaannya. Dan inilah para wali songo kerajaan Demak. 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 2. Sunan Bonang, 3. Sunan Derajat, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Gunung Gati, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Kalinggara, dan terakhir Sunan Muria. Dan inilah pendiri kerajaan Demak, yaitu Raden Patah.